أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada sore hari 18 Jumadil Akhir 545 Hijriah, di madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih menyampaikan nasihatnya sebagai berikut. Marah karena Allah subhanahu wa ta'ala itu marah yang terpuji. Tetapi jika karena sebab yang lain, itulah kemarahan yang tercela. Seorang mukmin jika marah haruslah karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena nafsunya. Kemarahannya hendaknya untuk membela agama, bukan untuk membela dirinya. Jika batas-batas agama dilanggar, ia akan marah bagaikan seekor singa yang mangsanya diambil manusia. Sudah tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan marah karena kemarahannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan rela karena kerelaannya. Janganlah engkau menampakkan engkau marah karena Allah subhanahu wa ta'ala, padahal sebenarnya engkau marah karena nafsumu. Janganlah engkau munafik. Jika segala sesuatu dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesempurnaan akan diperolehnya, bahkan akan semakin sempurna. Jika segala sesuatu dilakukan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesempurnaan itu akan berubah atau bahkan hilang. Jika engkau hendak berbuat sesuatu, bersihkanlah dirimu dari nafsu, emosi, dan bersihkanlah dirimu dari syaitan-syaitanmu. Bertaubatlah karena Allah subhanahu wa ta'ala dan ikutilah perintahnya, baik perintah itu melalui aturan agama atau melalui ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam hatimu, yakni ilham yang sesuai dengan agama. Tinggalkanlah keinginan dunia dan makhluk agar dia menjadikan dirimu merasa tenang dari kebisingan makhluk. Hendaknya engkau merasa senang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa senang berada di dekatnya. Tidak ada ketentraman kecuali jika bersamanya, dan tidak ada kedamaian kecuali jika bersamanya. Setelah hatimu bersih dari kotoran nafsu, keinginan dan keberadaanmu, tetaplah engkau bersama kaum sufi sehingga engkau menjadi kuat sebagaimana mereka. Engkau memandang sebagaimana mereka memandang. Engkau memiliki kewibawaan sebagaimana yang mereka miliki, yakni kewibawaan yang melebihi raja-raja. Bersihkanlah hatimu dari selain dia. Sesungguhnya dengan hati yang bersih, engkau akan dapat melihatnya. Setelah engkau melihatnya, kemudian engkau akan melihat bagaimana dia berbuat terhadap makhluknya. Engkau tentu tidak boleh bertamu kepada raja jika badanmu kotor. Begitu pula engkau juga tidak boleh bertamu kepada rajanya para raja, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, jika hatimu kotor. Engkau seperti penggoreng yang terkena banyak kotoran karena terpercik minyaknya. Teguhkanlah amalmu, kendalikanlah dan sucikanlah hatimu. Sesudah itu barulah engkau boleh bertamu kepada raja di raja. Dalam hatimu masih terdapat kemaksiatan, engkau masih takut kepada makhluk, dan engkau masih mencintai dunia dengan segala isinya. Ketahuilah bahwa semuanya itu merupakan kotoran hati. Tundukkanlah nafsumu dan bawalah ia ke pintu kejujuranmu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memedulikanmu jika engkau berharap pada makhluk, jika hatimu masih terkesan kepada makhluk dan engkau masih berharap kepada mereka. Janganlah engkau menengadahkan tangan kepada mereka untuk meminta sesuatu.
hendaknya dalam dirimu ada kerinduan untuk berada di dekatnya, sehingga engkau merasa asik dengannya. Janganlah engkau pedulikan manusia, baik mereka memberi atau menolak, baik mereka memuji atau mencela. Jika taubatmu telah benar, imanmu juga akan benar. Menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah, iman itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Iman akan bertambah karena mentaatinya, dan iman akan berkurang karena bermaksiat kepadanya. Ketentuan ini berlaku bagi orang awam. Adapun bagi orang khusus, iman mereka bertambah karena mengeluarkan makhluk dari hati mereka, dan iman mereka berkurang karena masuknya makhluk di hati mereka. Iman mereka dapat bertambah dengan mencintai Allah, dan iman mereka akan berkurang jika mencintai makhluk. Mereka bertawakal, bersandar, yakin, takut, kembali, mengesahkan dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menyekutukannya. Hati mereka penuh dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun secara lahiriah mereka bergaul dengan makhluk, mereka tidak membalas jika disakiti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jika orang-orang jahil mencela mereka, mereka berkata, selamat. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Diamlah dan bersabarlah jika engkau menghadapi perangai orang jahat dan orang bodoh. Tetapi jika mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau tidak boleh diam. Pada saat seperti itu, berbicara adalah ibadah dan diam adalah maksiat. Janganlah engkau meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan pintu kebajikan yang telah terbuka di hadapanmu. Cepatlah engkau masuk ke dalamnya. Nabi Isa alaihi salam bisa makan rerumputan yang terhampar di padang luas. Beliau minum dari air sungai dan tidur di gua-gua atau di bawah reruntuhan. Bahkan beliau bisa tidur berbantal batu atau tangannya. Seorang mukmin hendaknya berbuat seperti itu agar ia dapat bertemu dengan Tuhannya. Jika ia memiliki rezeki di dunia, biarlah rezeki itu sendiri yang datang kepadanya. Lalu ia menggunakan rezeki itu hanya dari segi lahir, sedangkan hatinya tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sifat tidak mencintai dunia sudah tertanam di hati, maka hatinya tidak akan berubah dengan datangnya harta dunia. Seorang mukmin jika mencintai kelezatan dan kemewahan dunia, sehingga dia sibuk dengan kelezatan dunia sesaat saja, baik pada waktu siang maupun malam, sehingga dia tidak beribadah, tidak mentaati atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengingatkannya mengenai kejahatan nafsunya. Kemudian ia akan bertaubat dan menyesal atas kekeliruan yang telah dilakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memperlihatkan kepadanya mengenai tipu daya dan kejahatan dunia melalui Al-Quran, hadis, dan keterangan para guru, sehingga hatinya tidak mencintai dunia. Setiap kali ia melihat satu cacat pada dunia, akan terlihat olehnya beberapa cacat dunia yang lain, sehingga ia menyadari bahwa dunia itu memang tidak abadi. Dunia itu umurnya sangat pendek, kenikmatannya akan hilang, cintanya berubah-ubah, bicaranya racun, tangannya siap menyembelih, perangainya buruk. Dunia perlu ditalak 3 karena tidak memiliki kesetiaan. Berdiri di dunia bagaikan mendirikan bangunan di atas air. Dengan demikian, di dalam hatinya tidak ada tempat bagi dunia. Kemudian derajatnya akan naik dan kedudukannya semakin kukuh sehingga ia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan akhirat tidak ada lagi di dalam hatinya. Yang ada hanyalah berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Pendek kata, di dalam hatinya dan di dalam nuraninya telah ada bangunan yang istimewa.
Ketika itulah keindahan dunia tidak lagi membahayakannya, meskipun ia memiliki 1000 rumah, karena ia membangun rumah itu untuk selain dirinya, bukan untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini ia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, rela dengan takdir dan ketetapannya. Dan jika membangun sesuatu hanyalah untuk melayani orang lain dan untuk menyenangkan mereka, ia memang memasak dan membuat roti, namun tidak sedikit pun ia memakannya. Ia hanya menyantap makanan miliknya dan ia tidak mau menyantap makanan orang lain. Jika engkau menginginkan kebahagiaan, wahai gulam, keluarkanlah makhluk dari dalam hatimu. Janganlah engkau takut atau berharap kepada mereka. Janganlah engkau terperdaya oleh mereka. Menjauhlah dari mereka, seolah-olah mereka itu bangkai yang busuk. Jika engkau telah bersikap demikian, engkau akan mendapatkan ketenangan jika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi gelisah bila mengingat selain Dia. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.